آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Kalau di sudut sana ada seorang pemuda yang senyum-senyum sendiri. Ketika didekati, kok senyum sendiri? Iya Pak Ustadz, alhamdulillah pinangan saya diterima Pak Ustadz. Baru diterima pinangannya sudah senyum-senyum sendiri. Belum hari H, belum ijab kabul, sudah senyum-senyum sendiri. Di sudut sana ada bapak-bapak ya, juga senyum-senyum sendiri dia. Lagi bahagia Pak? Ya jelas Pak Ustadz, saya bahagia sekali hari ini. Kenapa? Dapat kabar anak saya yang di seberang laut, alhamdulillah melahirkan cucu saya yang ke-12. Tuh. Dia cuma dapat kabar anaknya di seberang laut sana melahirkan cucu yang ke-12. Belum dilihat, cuma dengar berita, senyum-senyum sendiri. Yang contoh ketiga, ibu-ibu yang di sana tuh senyum-senyum sendiri. Kenapa Bu senyum-senyum sendiri? Iya Pak Ustadz, alhamdulillah saya dapat orderan untuk seminggu ke depan 1000 bungkus untuk taklim akbar di Masjid Manarul. No, seminggu yang akan datang dapat orderan 1000 bungkus. Maka sangat pantas kalau hari ini kita berbunga hati. Insya Allah tinggal hitungan hari kita memasuki bulan yang paling indah dan paling istimewa. Senyum sudah? Jangan harus senyum, karena kita memasuki bulan yang hak, dijamin bukan oleh berita yang disampaikan oleh seseorang manusia biasa, tapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa beritanya yang membuat kita tersenyum-senyum sendiri? Tapi kata orang jangan sering-sering tersenyum sendiri katanya. Nanti ada masalah. Baik masalah muslim rahmatullah. Walaupun orang senyum sendiri sekarang nggak ada masalah sebenarnya. Artinya bukan menunjukkan dia nggak normal, karena dia sering berzikir sendiri, senyum dia gitu ya. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3035, Rasulullah yang tidak pernah dusta menyampaikan kabar kepada kita, idza dakhala Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan, sebentar lagi futihat abwabul jannah, Allah menyambut bulan Ramadan, bahasa kita, dengan membuka pintu-pintu surga. Subhanallah, Allah yang melakukan ini. Setiap datang bulan Ramadan, Allah buka pintu jannah, pintu surga. Bukan buka spanduk, bukan ya, bukan baleho kecil, apalagi nggak buat. Allah buka pintu surga, coba. Subhanallah, ini yang membuat kita tersenyum. Penyambutan Allah dengan bulan Ramadan unlimited kalau bahasa kita.
nilainya sudah tidak bisa dihitung. Jannah dibuka. Nah ini kenapa tersenyum? Ini bukan info hoak, ini bukan info sekedar penghibur lipstik bibir, bukan, info hak. Begitu Ramadan datang, surga dibuka oleh Allah. Subhanallah. Maka yang semangatnya pasti semangat. Ada plusnya lagi. Wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup rapat pintu jahannam. Hebatnya lagi, wasul silati syayatin, setan-setan dibelenggu. Penyebab kerusakan, penyebab kemaksiatan dahsyat, berbagai macam kejahatan, penyebabnya pada waktu Ramadan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang paling istimewa, melebihi istimewanya anak muda yang membayangkan hari H pernikahannya setelah pinangannya diterima. Begitu ya. Ayo kita mulai tabassumuka li akhika sadaqah. Tersenyum sekarang, harus tersenyum. Saya melihat ke sana tersenyum semua, ya. Subhanallah, karena hari ini hari yang sangat indah. Kita sadar, kita tahu, kita yakin, insya Allah kita mendapat karunia panjang umur, mudah-mudahan bertemu bulan Ramadan. Mari kita bayangkan, insya Allah secara singkat pada waktu kita yang singkat ini, banyak hadis ini saya langsung terjemahkan dengan bahasa ya Indonesia. Rasulullah ditanya oleh sahabat, bagaimana jannah itu ya Rasulullah? Kaifahiyya? Bagaimana jannah itu? Barang siapa yang masukinya, kata Rasulullah, la yamut, orangnya tidak akan pernah mati. Tuh, surga yang Allah buka itu kita di dalamnya tidak akan pernah mati. Wa yan'am, satu saja nasib kita di sana, bersenang-senang. Yan'am, terus nggak berhenti merasakan keindahan, kenikmatan, kesenangan. Yan'am terus, masya Allah. La yab'as, tidak ada susah di surga. Allahu Akbar. Itu kondisi jannah yang Allah buka selama Ramadan. Sebentar lagi kita memasukinya insya Allah. Ya Allah, nggak ada susah di sana. Allahu Akbar. Jadi saya minta Anda bayangkan, itu suasana yang kita masuki di bulan Ramadan, suasana surgawi. Wala tabla thiyabuhu, kita di surga itu bajunya nggak ada yang rusak. Rusak warnanya nggak ada, tetap rusak warnanya nggak ada. Kancingnya copot nggak ada. Resletingnya sulit dibuka tutup nggak ada. Bahkan kita subhanallah, jadi nggak ada perubahan baju kita jemaah sekalian, dipakai puluhan tahun nggak ada debunya, nggak gatal. Nikmat tok yan'am tadi jemaah sekalian, bahagia. Saya hubungkan dengan hadis lain masalah baju. Ternyata baju kita itu nanti nggak ada yang kita buka dan gantung. Capek bukanya, capek gantung. Yang ada, Rasulullah menyampaikan nanti di sana ada pasarnya. Pasar itu dimasuki oleh penghuni surga
terkena oleh angin utara. Angin berhembus mengenai kita yang masuk ke pasar itu. Nikmatnya angin surga itu, ya Allah, nikmatnya kita bersenang-senang gara-gara kena angin tok. Kena wajah kita, kena baju kita, wajah kita berubah tambah ganteng. Bayangin nih mas kalian, wajah kita itu loh langsung tambah ganteng, tambah indah. Baju kita yang terkena dengan angin surga itu berubah lebih indah baju kita. Itu yang saya katakan, kita tidak perlu buka kancing, buka baju, nggak ada gantung baju di surga, langsung berubah sendiri. Subhanallah. Kebetulan yang masuk pasar itu para lelaki. Menurut hadis ini, balik dia ke keluarganya, kaget pasangannya. Kaget apa? Ganteng yang baru, baju yang lebih indah lagi. Dipuji pasangannya. Begitu dia memuji pasangannya, pasangan kita di surga itu langsung berubah tambah cantik. Karena dia memuji, bang, subhanallah, kok tambah ganteng bang, berubah tambah cantik. Coba anda bisa bayangin, baju anda bang tambah bagus, langsung berubah bajunya juga. Subhanallah. Berbunga hati sambut Ramadan. Subhanallah. Info, ntar lagi pintu surga dibuka oleh Allah di bulan Ramadan. Hari apa? Tanggal 1-nya Ramadan? Hari Selasa ya? Selasa. Masya Allah. Sekarang hari apa nih? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Masya Allah, Selasa ini. Mari kita hilangkan sedih kita hari ini. Tidak ada apa-apanya ya. Persoalan yang kita sumpah hilangkan hari ini. Hak Allah buka pintu surga di hari Selasa. Masya Allah. Masya Allah. Wala yubla syababuhu. Masa muda tidak pernah hilang di surga. Jadi di sana nggak ada masa tua, muda tok. Ya Allah, bayangin gimana coba? Kita berusia muda semuanya, walaupun waktu masuk surga usia 100 tahun, langsung Allah jadi muda. Subhanallah. Ya Rasulullah, bagaimana bina'uhu, kaifa bina'uhu, bagaimana bangunannya Rasulullah? Qala labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab. Batu bata rumahmu di surga itu bahannya dari emas dan perak. Bayangin, emas perak aja nggak ada di dunia untuk bangun rumah, ini di surga bahannya emas perak. Bayangin rumah kita seperti itu. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Milatuhu misk, perekat bangunan kita dari minyak kasturi. Jadi seluruh rumah kita dindingnya mengeluarkan aroma kasturi. Nggak pakai berhenti. Bukan kayak yang kita gantung di rumah, seret 5 menit, seret. Ini terus menerus minyak kasturinya beraroma yang disemprot dari tembok-tembok kita. Subhanallah. Wa hasba'u halu'lu wal yakut, kerikil-kerikilnya mutiara dan akik.
Kita injak-injak mutiara dan akik itu. Itu mutiara dan akiknya surga, bukan dunia. Sudah pernah lihat orang nginjak mutiara, diinjak-injak? Allahu Akbar. Ini yang Allah buka sepanjang bulan Ramadan. Nah, maksud saya, tolong perdalam ini, buka hadis-hadis tentang jannah, buka Al-Quran yang menceritakan dengan jannah. Gembiranya kita jemaah sekalian, kita bukan hanya membayangkannya, tetapi ketika Allah membuka pintu surga selama Ramadan, seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, hambaku, kesempatanmu masuk surga hambaku. Tuh, tak buka jannah itu hambaku. Enggak peduli bagaimana masa lalu kamu hambaku. Info ini yang harus kita pegang jemaah sekalian, bahwa ketika Allah membuka pintu surga itu sebuah gambaran Allah, kamu saya berikan syariat Ramadan, siam Ramadan dengan berbibadahnya untuk memudahkan kamu masuk ke sana hambaku. Senang banget ya Allah masuk surga ini Mas. Minta maaf, bukan untuk yang usianya tua ini, bukan, saya minta maaf. Yang muda juga harus siap-siap jemaah sekalian, apalagi yang tua, ya Pak ya, harus lebih semangat. Bagaimana Rasulullah menggambarkan kepada kita jemaah sekalian, kita enggak membahas rumah yang artinya identik dengan keindahan. Bayangin jemaah sekalian, inna fil jannah la syajarah, di surga itu ada pohon, ada pohonnya, dan pohon itu lebih indah daripada perempuan terindah di dunia. Pohonnya ya Allah, pohon ini lebih indah daripada perempuan tercantik di dunia. Oh para semua, karena seluruh keindahan di jannah nggak bisa kita buat perumpamaannya di dunia, nggak bisa ya Mas. Pohon ini jemaah sekalian, yasirur raqib fi dhilliha. Kalau kita memakai kendaraan di surga dan kendaraan kita berjalan di bawah pohon itu, mi'ah am, 100 tahun perjalanan, la yaqta'uha, kita belum bisa keluar dari satu pohon ini, padahal 100 tahun perjalanan. Dhilliha, rindangnya satu pohon ini jemaah sekalian, 100 tahun perjalanan kita belum melewati satu pohon. Indahnya bukan main. Allah Akbar, Allah subhanallah. Hadis Bukhari nomor 3012, dan itu Allah sampaikan di dalam surah Al-Waqiah, wa dhillim mamdud, pohonnya ada naungannya terbentang luasnya 100 tahun perjalanan, kita nggak lepas dari satu pohon itu jemaah sekalian. Subhanallah. Ketika kita bersenang-senang di jannah, ingat ya, senangnya nggak pernah putus. Bahasa sederhananya jemaah sekalian, kita tertawa-tertawa gini, tertawanya nggak putus jemaah sekalian, dan nggak sakit perut kalau tertawa di sana. Coba Anda tertawa di dunia 1 jam, ngos-ngosan setelah itu, tapi di surga tertawa terus, nggak ada sakit dan susahnya. Senang.
Begitu kita lagi senang-senang, seluruh item jannah yang Allah buka sepanjang Ramadan ini, dan itu yang kita nikmati insyaallah, ternyata teralihkan kesenangan kita semuanya saat ini, saat itu ya. Oleh apa? Oleh sesuatu yang lebih nikmat lagi. Tuh, apa ini? Suaranya Allah pertama kali kita dengar di jannah. Jadi semua kegiatan kita bersenang-senang dengan istri, dengan mobil, dengan minuman, dengan makanan, melihat diri kita sudah senang, berhenti, beralih kepada menikmati suara Allah yang menegur kita. Apa kalimat pertama yang kita dengar dari Allah? Sama-sama nanti di surga insya Allah. Semangatnya. Iya, ingat, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah, termasuk jannah. Ingat ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang seperti Allah, termasuk jannah. Suara Allah lebih nikmat, lebih indah dari segala item di jannah yang Allah buka tadi. Suaranya, semua kita tertegun menikmati keindahan suaranya Allah. Turiduna syai'an azidukum, itu kalimat yang akan kita dengar pertama kali dari Allah nanti jemaah sekalian. Bayangin ya, kita di surga, nikmat lagi mendengar suaranya Allah. Allahu Akbar. Hambaku, ada yang kurang, saya tambahi. Allahu Akbar. Sudah suaranya indah, bobot katanya indah. Di surga Allah mengatakan ada yang kurang. Allahu Akbar. Coba bahasanya Allah itu, masya Allah. Ini gaya apa namanya? Hiperbol ya kalau bahasa Indonesia. Sesuatu yang indah dibuat rasanya kurang gitu loh bahasanya. Masya Allah jemaah sekalian. Di surga Allah mengatakan, saya tambahi, apa ada yang kurang? Allahu Akbar. Bayangkan di jannah. Tapi di surga sudah nikmatnya luar biasa, saya tambahi. Allahu Akbar. Senangnya kita mendengar suara itu jemaah sekalian. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, kita menjawab yang maksudnya nggak ada yang kurang. Alam tubayit wujuhana, ya Allah, wajah kami ini loh betih berseri-seri, menunjukkan nggak ada yang kurang. Lihat wajah kami, nggak ada yang kurang. Terus kita kemudian, maaf, tolong ingat-ingat ini. Nanti kita mengatakan di jannah, alam tudakhilnal jannah, ya Allah, bukankah karena rahmatmu kami engkau masukkan ke surga. Kita merasakan jujur, kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena infak kita setiap subuh, setiap hari, pengorbanan setiap hari, bukan itu yang kita andalkan, tapi benar-benar rahmat Allah lah yang buat kita masuk surga. Wa tunjina minan nar, gara-gara engkau kami selamat dari neraka ya Allah. Jadi gak satu pun termasuk Rasulullah menyebut kehebatan perjuangannya. Dan ada hadisnya, aku juga masuk surga karena rahmat Allah, kata Rasulullah, bukan karena aku paling bagus akhlaknya. Allahu Akbar. Dan rahmat Allah insya Allah kita rasakan, tambah nikmat kalau kita masuki bulan Ramadan.
Masya Allah. Semoga kita panjang umur semuanya, memasuki bulan Ramadan pada hari Selasa insya Allah. Fayakshiful hijab. Tiba-tiba Allah membuka tirai yang terbuat dari cahaya yang indah sekali. Jemaah sekalian, sekarang kita melihat apa di balik tirai itu. Kita langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini kenikmatan puncak balasan buat kita yang bersabar dalam fitnah, bersabar berkorban, bersabar dalam kebaikan, bersabar berdakwah, bersabar berjihad, bersabar merukunkan kaum muslimin, bukan memecah belah. Anda ingin tahu bagaimana Rasulullah menggambarkan pertemuan kita langsung melihat Allah? Anda ingin tahu? Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim. Tidak ada sesuatu pun yang diberikan di jannah, kenikmatan yang di jannah, ahabbu ilaihim, yang paling disukai oleh penghuni surga, minan nazari ila rabbihim. Tidak ada yang mengalahkan ketika kita bisa melihat langsung Rabb. Ini yang paling disukai oleh kita penghuni surga, bertemu langsung dengan Allah yang menciptakan kita, Allah yang kita rindukan dalam sujud-sujud kita, Allah yang kita rindukan dalam kepedihan kita berjuang. Karena seperti Bilal menyebut ahad, 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 hanya itu yang kutuju, enggak ada yang lain. Bayangin ya, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita tekankan seperti yang dibacakan oleh imam kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di akhir surah Al-Kahfi, barang siapa yang rindu bertemu dengan Rabb-Nya, liqa, pertemuan seperti hadis yang kita bahas sekarang, falyamal amalan sholiha, dia harus rajin beramal soleh. Orang yang rindu bertemu Allah tidak kenal capek, tidak kenal menyerah di jalan Allah, dan dia sama sekali tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu. Nggak pantas, karena jannah saja yang unlimited nikmatnya lewat dengan melihat wajah Allah, dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannah yang nggak bisa kita bayangkan nikmatnya itu lewat, lebih nikmat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita benar-benar menjadikan Ramadan kali ini Ramadan terindah kita, Ramadan terbaik kita, Ramadan yang membuat kita sangat pantas masuk ke surganya Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kesimpulan saya hari ini adalah dengan hati yang senang menyambut Ramadan, insya Allah apapun bentuk amal Ramadan jalan. Senang. Senangnya kenapa? Karena kita membayangkan jannah dibuka selama Ramadan. Jannah dibuka untuk kita masuki.
dengan iman yang kuat, imanan wa ihtisaban, iman dan keikhlasan yang tulus, yang kuat pada bulan Ramadan, insyaallah dosa-dosa kita akan terhapus semuanya dan kita layak menjadi orang-orang la'allakum tattaqun dan masuk ke surga Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan, saling menguatkan agar kita menjadi mukmin terbaik hari ini, terutama di bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.